Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pertama saya ucapkan terima kasih jazakunallahu khairah kepada teman-teman ya, sesama wali murid. Saya juga wali murid di sini ya. Putri saya di sini ibu-ibu. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang Allah berikan kepada putra-putri kami, dan memang dari awal saya dan suami itu tipenya, kalaupun kita ingin anak-anak kita itu belajar keluar, maka kita pilih sekolah atau tempat belajar yang tidak begitu banyak muridnya. Dan alhamdulillah walillahilham, ini semuanya adalah keutamaan dari Allah. Di rumah belajar aliyah ini bayangkan ibu-ibu, anaknya 4, ustadahnya berapa? 4. Masya Allah, ustadahnya 5. Dan saya ucapkan juga jazakumallahu khairah kepada Ustazah Intan, Ustazah Syafini, Ustazah anak-anak kita di sini. Masya Allah, yang telah memberikan apa yang mereka miliki, Masya Allah, untuk anak-anak. Jadi saya tuh kalau pas di rumah ya ibu-ibu, anak-anak tuh suka curhat, termasuk Ananda Aisyah. Dia bilang, alhamdulillah Mi, saya bisa belajar adab dari Ustazah Syafi. Alhamdulillah saya bisa belajar adab dari Ustazah Nia. Alhamdulillah saya bisa belajar adab dari Ustazah Intan. Alhamdulillah saya bisa belajar adab dari Ustazah Ummu Nabilah. Masya Allah. Siapa lagi yang belum kesebut? Siapa yang belum kesebut? Sudah ya? Kesebut semua, siapa yang belum? Sampun kan? Jadi Masya Allah. Nah, ketika kita ibu-ibu diberikan kesempatan oleh Allah untuk diberikan anak perempuan, maka berjuanglah untuk mendidiknya dengan baik. Kenapa saya dan suami memilih RBA ini? Karena pertama, memang dulu putri-putri kami itu homeschooling. Jadi, kalaupun dia di sini di RBA ini, maka sekolahnya sepekan 2 kali ya. 3 kali dengan hari Sabtu, itu pun kalau ada ya. Sekarang 3 kali sama hari Kamis ya, Masya Allah. Dan yang kedua, karena memang di antara putri kami ada yang mengambil online bersama gurunya di Timur Tengah, jadi tidak bisa masuk setiap hari. Walillahilham. Maka dari itu mari kita perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan guru-guru terbaik untuk anak-anak kita. Bu, seberapapun banyak ilmu pengasuhan yang kita pelajari, seberapapun banyak buku yang kita baca, seberapapun banyak ilmu yang kita dengarkan, kalau bukan karena pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa dimampukan untuk mendampingi anak-anak kita. Jadi modal bagi seorang ibu itu banyak-banyak meminta kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anak-anak kami di manakah mereka belajar. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, berikanlah guru-guru terbaik. Sebagaimana Ummu Sulaim ketika beliau memilihkan Anas dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW untuk dididik. Lihat, kita punya role model, kita punya teladan. Di antaranya adalah Ummu Sulaim, di mana Ummu Sulaim terkenal, Masya Allah, seorang wanita yang benar-benar luar biasa, pandai mengolah emosinya, tahu di mana harus menitipkan putra tercintanya, dan itulah Ummu Sulaim. Dan kita ingin, kita sebagai orang tua memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang pertama kali harus kita lakukan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita seorang anak, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah perbanyak bersyukur kepada Allah. Ketahuilah bahwa kehadiran anak dalam rumah tangga itu adalah sebuah nikmat. Anak laki-laki yang hadir dalam rumah tangga itu nikmat. Anak perempuan yang hadir dalam rumah tangga itu kebaikan. Kenapa?
Karena anak perempuan ini apabila orang tuanya bisa mendidik dengan baik, Allah beri bonus. Anak perempuan ini akan menghantarkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Bayangkan Bu, bonusnya nggak recehan. Bonusnya surga. Anak perempuan ini bisa membentengi orang tuanya untuk masuk ke dalam api neraka dengan syarat orang tuanya mampu untuk mendidik, mendampingi anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan tidaklah kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan kecuali kita harus berilmu, kecuali kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di masa-masa jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, maka orang-orang jahiliyah mereka ketika dikabarkan ibunya atau istrinya melahirkan bayi perempuan, mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan ini. Jadi gini, saya pernah membaca sebuah kitab, di situ menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat jahiliyah itu ibu-ibu, kalau istrinya mau melahirkan, maka dia sudah siap-siap buat lubang, ya. Dan ketika istrinya melahirkan bayi perempuan, tanpa ada sepatah kata pun bayi perempuan itu langsung dimasukkan ke lubang. Tapi kalau istrinya melahirkan bayi laki-laki, maka diangkatlah bayi laki-laki itu tinggi-tinggi dan mereka mengatakan ini adalah anakku, ini adalah anakku. Mereka berbangga dengan bayi laki-laki ini. Coba kalau Islam ya belum Allah Azza wa Jalla turunkan, maka tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah untuk memperbaiki akhlak. Kenapa? Agar bayi-bayi perempuan ini bisa hidup. Dan masyarakat jahiliyah dulu ya, mereka itu kalau sudah dikabarkan mendapatkan bayi perempuan, maka muka mereka itu merah padam. Ini Allah jelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 58. Ibu-ibu yang bawa Al-Quran silahkan dibuka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'in ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu ala fit turab ala sa'a ma yahkumun." Sejarah akan terulang kembali. Yang membedakan adalah tokoh dan zamannya. Zaman sekarang banyak wanita-wanita hamil yang akhirnya wanita ini mengaborsi bayi-bayinya. Dan zaman sekarang lebih parah lagi. Mau bayi laki-laki, mau bayi perempuan, semuanya dibunuh ya dalam kandungan ibunya. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika Islam datang, maka Islam memuliakan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, diantaranya adalah mereka dibiarkan hidup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan. Apa di antara dalil yang menunjukkan bahwa anak-anak perempuan ini memiliki keutamaan ketika dididik dengan benar? Di antaranya adalah ketika suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini bisa dibayangkan ya ibu. Saya kalau baca hadis ini tuh membayangkan zaman dulu kala. Jadi memang dulu bisa dibayangkan nggak, Ibunda Aisyah itu beliau ketika di rumahnya kedatangan tamu seorang perempuan yang membawa anak perempuan. Dan ketika ibu ini meminta kepada Ibunda Aisyah sesuatu yang bisa dimakan, maka bisa dibayangkan ibu-ibu, yang ada di rumah Nabi hanyalah sebutir kurma. Lihat, sekelas Rasulullah
kulkas rumahnya hanya ada sebutir kurma. Ya Rabb, kita itu kadang ya masih ada kurma bukan hanya satu butir, ya enggak ibu-ibu? Satu toples. Tapi kadang kita nyari sesuatu yang lain. Ini satu butir. Dan kadang kita itu Allah beri banyak kenikmatan tapi kita merasa masih kurang. Dan zaman sekarang banyak para wanita yang meminta gugat cerai kepada suaminya dengan alasan ekonomi. Padahal kalau kita tengok sejarah ummahatul mukminin, mereka itu benar-benar bersabar dengan Rasulullah SAW. Apapun keadaan yang dihadapinya, mereka mencoba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau satu kurma ini dikeluarkan artinya berarti di rumahnya Rasulullah sudah nggak ada lagi makanan. Dan ibu-ibu tahu? Ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan satu butir kurma ini kepada ibu yang meminta-minta tadi. Dan ibu ini tidaklah meminta karena memang butuh. Jadi yang tidak diperbolehkan di dalam Islam itu kalau meminta-minta dijadikan sebagai profesi. Tapi kalau memang butuh mendesak, tidak apa-apa. Ya. Nah, ketika Ibunda Aisyah memberikan satu butir kurma, maka ibu ini membelah satu butir kurma ini untuk dua anak gadisnya, untuk dua anak perempuannya. Bisa dibayangkan, Bu, satu butir kurma dibelah dua. Ada yang makan kurma setiap hari? Hah? Alhamdulillah, sama ya Bu ya. Jadi rumah kaum muslimin tuh harusnya ada kurma. Bukan hanya ada permen atau ada seblak atau ada apa biasanya? Ibu-ibu di rumah kita biasanya ada apa? Mie instan. Nanti insya Allah saya jelaskan. Tugas seorang ibu tuh mengatur pola makan. Ya, karena nanti istri, anak-anak kita itu akan menjadi istri. Insya Allah nanti saya jelaskan. Jadi balik lagi bahwa ketahuilah wahai ibu-ibu bahwa pernah terjadi dalam sejarah ibunda kita ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin sudah di warning berapa menit lagi nih? Benar. Sesi tanya jawab. Padahal masih banyak ya materinya. Oke, nanti insya Allah. Paling 10:30 ya. Saya minta 10:30. Ummahatul mukminin di dalam rumah beliau hanya ada satu butir kurma. Bayangkan. Ya. Nah, dari sini ibu-ibu kita bisa belajar bahwa ternyata ketika Rasulullah SAW datang dan Ibunda Aisyah menceritakan ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan ini adalah syahidnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau mengatakan, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada ibu ini, menetapkan baginya surga. Masya Allah. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah Azza wa Jalla membebaskan ia dari api neraka. Lihat ibu-ibu, seorang ibu yang bisa memberikan kebutuhan untuk anak-anaknya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan bonus kepadanya surga yang telah dijanjikan. Dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW ketika itu menjelaskan, man ala jariyatain, barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan, hatta tablugha. Lihat, hatta tablugha berarti di sini ada batasnya. Sampai kapan? Sampai mereka balik. Ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan nanti besok datang hari kiamat. Datang hari kiamat, saya dan anak dan ibu-ibu dan orang tua yang memiliki dua anak perempuan ini akan berdekatan. Masya Allah. Berarti keutamaannya, pertama yang punya anak perempuan disyukuri dulu. Gimana Ustazah kalau satu? Satu juga tidak apa-apa. Ya tadi, kalau satu dididik dengan benar, insya Allah dapat pahala. Dua dididik dengan benar, insya Allah dapat pahala. Tiga apalagi? Selusin apalagi? Ya. Bayangkan kalau anak-anak perempuan itu banyak, maka saya kira insya Allah ibunya nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena punya asisten banyak. Ya. Jadi saya satu, putri saya yang pertama anak perempuan, putri saya yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak laki-laki. Pernah belum lama ini kami tinggal, saya dan suami ada tugas, dan ketiga anak kami di rumah. Apa yang dilakukan oleh anak-anak putri kami? Yang dilakukan gantian.
Ya gantian, ada yang ngingetin makan untuk adiknya, ada yang ngingetin mandi. Tidak apa-apa, Masya Allah. Kami pulang, Masya Allah, Alhamdulillah saya bilang ke anak-anak, Alhamdulillah kalian telah sukses untuk menjadi seorang istri, gitu ya, seorang ibu. Iya. Dan memang kami sengaja nggak sering-sering telepon. Jadi ada jamaah yang ninggalin anak gitu ya, sering kali ditelepon. Saya bilang kalau sering ditelepon nanti di sana juga nggak tenang, udah biarin aja, kita titipkan kepada Allah. Paling nanti kalau kita telepon gimana, aman, ya udah, oke, baik gitu ya, Masya Allah. Nah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ini materinya saya sudah nulis banyak ya, tapi nanti karena keterbatasan waktu, sebenarnya sudah ada materi ini di YouTube Mutiara Hikmah. Ada mendidik anak perempuan, itu saya sudah pernah sampaikan. Nanti insya Allah ibu-ibu melengkapi dari sana, nggih. Saya langsung ke cara bagaimana kita mendidik anak perempuan. Begini, mindset kita ketika kita mendidik anak perempuan, maka mindset kita harus kita samakan dulu. Ketika kita mendidik anak perempuan, berarti kita sedang mendidik sebuah generasi. Karena banyak para ulama yang terlahir dari rahim ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu tahu bagaimana ibunya Imam Syafi'i, yang beliau adalah seorang single parent, mendidik Imam Syafi'i sendirian karena ayahnya Imam Syafi'i sudah meninggal. Dengan doa yang beliau senantiasa panjatkan kepada Allah dan semangat beliau untuk menjadikan Imam Syafi'i sebagai seorang ulama, maka beliau berjuang. Ibunya Imam Ahmad, beliau Masya Allah juga sama, beliau menghantarkan Imam Ahmad di waktu subuh, suatu subuh, untuk membiasakan Imam Ahmad sholat di masjid. Ibunya apa? Ibunya menghantarkan Imam Ahmad untuk sholat, nungguin di luar. Dan setelah Imam Ahmad pulang, ibunya pun ikut pulang. Berarti di sini seorang ibu punya peran besar. Dan kalau kita mendidik anak-anak perempuan, mindset kita adalah kita sedang menyiapkan seorang ibu yang salihah, seorang calon istri yang salihah. Itu yang harus kita pikirkan. Setinggi apapun pendidikan seorang wanita, setinggi apapun jabatan seorang wanita, tetap ia akan kembali ke rumahnya. Tetap ia akan kembali ke rumahnya. Dan tidak ada pendidikan yang terbaik dan pengasuhan yang terbaik kecuali dimulai dari rumah. Jadi pondasi awal tuh dari rumah. Dan kita tidak boleh menyalahkan lembaga atau sekolah anak-anak kita, karena di antara yang kelak akan Allah tanya adalah kita sebagai seorang ibu dan suami kita sebagai seorang ayah. Nah, kemudian sebenarnya ada beberapa fase ibu-ibu ya. Fase 1, 2, fase 3, 4, fase 5, 7 ya. Fase 7 sampai 10, anak-anak perempuan ini didekatkan kepada ibunya. Nanti di atas 10 tahun, anak perempuan kita didekatkan dengan ayahnya. Saya pernah melihat sebuah keluarga di mana anak perempuannya ini dia lebih didekatkan kepada ibunya. Ayahnya sibuk bekerja. Keberadaannya antara ada dan tiada. Akhirnya anak perempuan ini karena tidak pernah mendapatkan pujian dari ayah tercintanya, tidak pernah mendapatkan nasihat dari ayah tercintanya, maka ketika ada laki-laki di luar sana mencoba untuk menggodanya, gampang sekali ia tergoda dengan anak laki-laki di luar sana, karena dia tidak mendapatkan cinta ayahnya di rumah. Maka penting bagi seorang ibu harus paham bahwa anak perempuan kita pun harus didekatkan dengan ayahnya. Kapan itu? Di atas 10 tahun. Ya. Nah, harapannya cinta pertama mereka adalah kepada ayahnya. Baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kemudian untuk anak-anak perempuan ini tentunya berbeda dengan anak laki-laki. Maka kalau sudah kita fase menyusui, sudah fase balita, fase pra-akil baligah, ini yang menentukan. Kalau fase menyusui sama, anak laki-laki anak perempuan sama. Fase balita sama. Yang membedakan adalah fase pra-akil balig. Kalau fase balita mendidik anak perempuan, kenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mahabbah dulu, rasa cinta dulu.
Orang itu kalau sudah cinta dia akan memberikan apapun untuk orang yang dicintainya. Kemarin di tempat kami di satu itu walillahilham kami mendatangkan seorang pembicara dari luar kota membahas tentang pendidikan fitrah. Dan beliau menyampaikan kepada segenap wali murid bahwa ketahuilah ibu-ibu ini Masya Allah jarang sekali dikupas. Bahwa di bawah usia 7 tahun kita sebagai orang tua harus menanamkan tauhid kepada anak-anak. Di bawah 7 tahun kita harus menanamkan bagaimana anak-anak tumbuh untuk mengenal Rabb-nya, untuk mencintai Allah. Belum diperkenalkan dengan aktivitas-aktivitas seperti salat, seperti zakat, seperti manasik apalagi, ya. Cukup dikenalkan dengan mahabbah. Kemudian ada salah satu wali murid yang bertanya, "Ustadz, nanti bagaimana kalau tidak dibiasakan dari kecil salat?" Kata beliau, pembiasaan tanpa adanya rasa cinta itu tidak bermakna. Jadi selama ini tuh kadang kita ada miss ya, ada yang keliru. Anak TK digegas untuk sholat, anak TK digegas untuk manasik. Akhirnya ketika mereka sudah balik, mereka kurang ada kesadaran dalam dirinya untuk apa saya sholat. Dan banyak di antara ibu-ibu yang curhat dari kecil anaknya dia salat, dia rajin mengaji, akhirnya ketika sudah balik dia susah untuk sholat, Masya Allah. Dan ini PR untuk kita. Baik, nah yang ingin saya bahas ibu-ibu, sebelum praakil balik apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang ibu? Yang harus kita lakukan adalah mengenalkan beberapa konsep yang harus diketahui oleh anak perempuan kita. Apa di antaranya? Pertama, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, nak, ketahuilah bahwa di antara ciri balik seorang wanita adalah mendapatkan menstruasi. Itu kita yang mengajarkan. Kita sebagai seorang ibu, bukan orang yang ada di luar sana. Yang kedua, tolong ibu-ibu yang punya anak perempuan ajarkan bagaimana memakai pembalut. Karena saya pernah mendapatkan sebuah laporan dari salah satu ustazah yang mengasuh di salah satu pondok pesantren. Ada kejadian anak haid di pondok pesantren. Yang ada pakai pembalutnya kebalik. Ya. Betul, itu real nyata. Berarti selama ini mungkin ibunya belum pernah mengajari. Dan yang ketiga, kenalkan mahram. Ini penting banget ibu-ibu. Kenalkan mahram kepada anak-anak kita, terutama anak perempuan kita. Siapa mahrammu? Kita kenalkan. Kemudian yang keempat, kita ajarkan anak-anak perempuan kita untuk menutup aurat. Dimulai dari kita sebagai seorang ibu yang memberikan teladan yang baik bagi anak-anak. Jadi kita tahu ya bahwa kita itu teladan untuk anak-anak kita. Maka dari itu kita pun sebelum berkata kepada anak-anak kita, maka kita harus memberikan teladan yang baik. Dan kita ajarkan anak-anak kita bahwa menutup aurat ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, ajarkan untuk anak-anak kita memiliki kepedulian. Ya, ini penting juga. Memiliki kepedulian. Karena ibu-ibu, banyak di antara ibu-ibu yang belum mengajarkan ini kepada anak-anak, akhirnya anak-anak tumbuh dengan keegoisannya. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang kurang baik. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat. Dan apa yang bisa kita berikan juga kepada anak-anak perempuan kita, di antaranya mengenalkan bagaimana menyiapkan makanan minimal untuk dirinya. Wah, ini penting banget nih. Bu, kita tuh nggak pernah tahu suami anak kita itu seperti apa. Jangan biasakan dikit-dikit ibu-ibu nunul makanan datang. Paham maksudnya? Walaupun ibu-ibu punya uang, jangan dibiasakan seperti itu. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita sedang mengajarkan anak-anak perempuan kita kalau mau nyiapin makanan gak usah susah-susah. Nunul datang makanan. Dan kita nggak pernah tahu loh, anak kita nanti mau dibawa kemana oleh suaminya. Dulu Bu, waktu saya menikah dengan suami usia saya 19 tahun, masih unyu-unyu.
Dan waktu itu saya dibawa ke Yaman, ke sebuah tempat yang namanya pasar juga jauh, yang boro-boro mall, pasar aja jauh Bu. Dan itu kalau belanja sebulan sekali, yang belanja bapak-bapak. Ya, kami waktu itu 1 bulan diberikan mukafaah oleh markas 500.000. Dan itu harus cukup. Bayangkan, harus cukup. Zaman sekarang 500.000, ibu-ibu bisa dipakai 1 bulan? Berapa hari ibu-ibu habis ya? Ya. Jadi ternyata mengelola keuangan, mengajarkan anak-anak memasak itu adalah sesuatu yang penting, terutama bagi kita yang memiliki anak perempuan. Ya. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, sebenarnya kalau kita pikir lebih panjang ini menjadi amal jariyah. Bayangkan, satu masakan yang kita ajarkan kepada anak-anak. Dan anak-anak kita menyiapkan untuk suaminya seorang da'i, seorang yang mengajarkan kebaikan untuk umat, maka anak kita mendapatkan pahalanya, kita yang mengajarkan juga mendapatkan pahalanya. Simple. Kita sedikit repot tapi tidak apa-apa, jangka panjangnya jauh lebih baik. Masalahnya banyak sekarang ibu-ibu itu ya yang mendapati anaknya nggak bisa bedain mana kencur mana kunyit, ya mana kunyit mana jahe gitu ya. Mana jahe, mana laos, Masya Allah. Walaupun ya ibu-ibu, terkadang ada beberapa orang itu yang mengatakan bahwa masak itu bukan sesuatu yang penting. Tapi menurut keluarga kami, memasak itu adalah sesuatu yang penting. Karena kita tahu bahan makanannya dari mana, kita tahu apa yang ada dalam makanan tersebut. Ya. Dan yang paling penting lagi ibu-ibu, kalau kita punya anak perempuan, ajarkan hidup pola makan yang baik. Ajarkan itu. Dari mana kita ajarkan? Dari kita dulu. Kebiasaan kita, ya, kita terapkan nanti anak-anak ngikut. Jadi gini ceritanya. Saya dan suami sepakat, walillahilham, beberapa tahun ini untuk sudah tidak lagi mengkonsumsi nasi. Bukan karena sebab sebuah penyakit, walillahilham kami sehat, tapi kami berpikir agar ibadah lebih nikmat dan badan lebih sehat, itu aja, ya. Dan setelah kami menjalani prosesnya ibu-ibu, badan tuh jadi ringan, Masya Allah. Dan kami tidak pernah meminta kepada anak-anak kami untuk tidak memakan nasi di pagi hari. Tapi ternyata mereka mengikuti. Jadi pagi itu kami mulai dengan memakan buah. Dan itu waktu itu saya bilang ke anak-anak, nak kalau mau masak Quaker, saya biasanya nyediakan Quaker, tahu Quaker? Oat Quaker, boleh masak di dapur. Umi sama Abi mau makan kurma dan buah yang ada, sudah cukup ya. Kalaupun telur rebus sudah cukup, itu protein kami dapatkan. Sudah. Jadi kami tuh kalau pagi nggak rempong kayak ibu-ibu yang lain masak gitu ya. Kan ibu-ibu yang lain, coba ibu-ibu di sini kalau menyiapkan sarapan setengah jam cukup enggak? Nggak cukup, apa yang dimasak? Hah? Banyak yang dimasak ya. Habis waktunya. Ya, padahal sebenarnya simple, untuk sarapan tidak harus nasi. Kalau mau siang nasi monggo, ya. Jadi itu harus kita ajarkan kepada anak-anak, dimulai dari kita sebagai orang tuanya. Baik, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ingin saya titipkan sebentar lagi ya. Ketahuilah bahwa kita sebagai orang tua jangan pernah menitipkan impian kita kepada anak-anak kita. Tolong tulis. Jangan pernah titipkan impian kita kepada anak-anak. Misalnya ada seorang ibu pengen jadi dokter. Qadarullah wa masyafa'al, tidak menjadi dokter. Dan pengen anaknya suruh jadi dokter. Anaknya kalau sekolah seringnya sakit perut. Ya, karena dia sebenarnya tidak nyaman. Ya. Apalagi misalnya orang tuanya ketika menginginkan anaknya menjadi dokter, akhirnya mempush anaknya untuk belajar macam-macam. Padahal setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Allah sudah titipkan itu. Walillahilham. Di rumah belajar aliyah ini walillahilham. Saya dan Bu Nur, kita beda belajar ya padahal ya. Maksudnya, jadi saya tuh nggak pernah janjian sama beliau belajar yang namanya talent mapping. Coba bisa dibayangkan nggak? Dan ketika waktu itu saya nggak pernah cerita ya Bu Nur ya. Pernah cerita nggak? Waktu itu Ummu Nabila sudah bilang ada talent mapping. Saya sebenarnya sudah pernah belajar dulu. Dulu tuh sudah pernah belajar. Di awal-awal Abah Rama ke Jogja itu mungkin peserta awal-awal sama suami.
Jadi ibu-ibu gini, tolong didengarkan baik-baik. Setiap anak kita itu unik. Setiap anak kita itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak perempuan, Masya Allah ya, kita tanya kepada mereka. Kalaupun mereka nanti jadi istri, jadi ibu, maka kita tanya, apa yang kan kau berikan wahai anakku untuk umat? Ya. Dan kita bisa mendampingi anak-anak perempuan kita dengan mengamati kira-kira mereka itu cocoknya di mana. Ya. Ada anak kita itu yang hobinya bersosialisasi, ada yang hobinya Masya Allah mengajar, ada yang hobinya dia hanya menjadi panitia kajian, ada yang hobinya hanya dari layar belakang, ada, semuanya ada. Maka jangan pernah memaksa anak kita untuk mendapatkan apa yang kita titipkan dari impian-impian kita. Itu namanya zalim. Betul, itu namanya zalim. Karena saya banyak mendengar orang tua yang menginginkan anaknya suruh jadi A, suruh jadi B, suruh jadi C, padahal anaknya nggak mampu, anaknya nggak mau. Coba tanya kepada anak-anak kita, nah, kira-kira yang kamu mau itu yang bisa kamu lakukan apa? Oh, saya maunya begini Umi. Oh, saya maunya begini Bun. Oke, kita tulis, kita dampingi. Setiap anak yang lahir ke dunia itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sudah Allah Azza wa Jalla titipkan fitrah-fitrah yang baik. Tinggal kita bagaimana menemani anak-anak kita menumbuhkan fitrah itu dengan baik. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya ibu-ibu, jangan pernah titipkan impian kita kepada anak-anak. Baik, terakhir gini. Ini penting juga ya. Anak perempuan itu harus kita ajarkan menghormati orang yang lebih tua. Gini, caranya gimana? Caranya kita sebagai seorang istri dimulai dari sekarang bisa menghormati mertua kita, memuliakan mertua kita, memuliakan ibu kita. Anak-anak itu akan bisa melihat. Saya kalau pagi ya, teman-teman, di antara aktivitas kami itu terutama saya adalah menelpon ibu mertua saya. Menelpon ibu saya telepon video call. Ibu saya senang, ya. Beliau tanya, mana Aisyah, mana Fatimah, mana Hamzah. Masya Allah, senangnya luar biasa. Ibu mertua juga sama. Dan suatu hari anak saya bilang ke saya nggak pernah, kamu nanti kalau sudah besar, tolong telepon Umi ya, Umi kesepian. Nggak pernah. Tapi tiba-tiba atas izin Allah, dia bilang gini, oh gitu ya Mi, caranya ya Mi. Orang tua tuh kalau sudah jauh sama anaknya tuh kangen ya Mi. Seneng ya Mi kalau diteleponnya. Gitu. Ya, karena gini loh ibu-ibu. Ya Allah, saya tuh yakin pakai banget. Kesuksesan yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu tidak lain kecuali atas pertolongan Allah dan doa dari orang tuanya. Nelpon orang tua tuh nggak butuh banyak uang. Nelpon orang tua tuh nggak butuh banyak waktu ibu-ibu. Tapi kadang kalau kita nggak memprioritaskan, terkadang kita lupa sampai kita tidur kembali. Padahal orang tua kita di sana menanti-nanti ditelepon oleh kita. Dan itu secara tidak langsung kita sedang mengajarkan bagaimana anak-anak perempuan kita kelak berbuat baik kepada mertuanya. Secara tidak langsung kita sedang mengajarkan bagaimana anak-anak perempuan kita berbuat baik kepada kita sebagai orang tuanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menjelaskan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, kata beliau, ketahuilah wahai orang tua, ketika engkau menanam benih-benih kebaikan, maka engkau akan memanen benih-benih kebaikan untukmu. Apa yang kita lakukan hari ini dari berbagai macam kebaikan, termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua suami kita, pada hakikatnya kita sedang menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan kepada kedua orang tua suami kita. Selamat berjuang ibu-ibu untuk menjadi seorang ibu yang hebat, ya. Bismillah, banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah, banyak-banyak memohon kepada Allah petunjuk di mana anak-anak kita harus belajar, apa yang harusnya kita berikan. Semoga dengan itu Allah kuatkan kita,
Allah kuatkan suami kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salihah. Anak-anak yang siap untuk menjadi istri yang salihah bagi suaminya. Anak-anak yang siap untuk menjadi ibu yang salihah bagi anak-anaknya. Kalau kita saat ini mendidik anak perempuan kita, sejatinya secara tidak langsung kita mendidik cucu kita, mendidik generasi selanjutnya, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti insyaallah dengan tanya jawab, insyaallah ya ibu-ibu, semoga bisa meluas. Jazakunallahu khaira atas perhatiannya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.